Bagi teman-teman yang baru saja berkunjung ke channel ini, perlu kalian tahu bahwa channel ini adalah channel yang membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, seperti yang sudah tertera di judul, admin akan mencoba membahas mengenai Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu. Sebelum menceritakan apa saja kisah mistis ataupun mitos yang berkembang di jembatan itu, perlu kalian ketahui, jembatan ini merupakan salah satu jembatan fenomenal karena dikenal sebagai salah satu jembatan terpanjang di Indonesia. Pengerjaannya juga bukan main-main, memakan waktu hingga 6 tahun. Panjang jembatan ini adalah 5.438 meter yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Untuk itulah jembatan ini kemudian dinamai dengan nama Jembatan Suramadu, yang berarti merupakan sebuah singkatan dari Surabaya dan Madura. Hal lain yang juga cukup mencengangkan, mengutip dari Kompasiana, proyek ini melibatkan lebih dari 400 pekerja dan menghabiskan dana hingga 4,5 triliun. Angka yang sangat fantastis tentunya, namun sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan. Dan selain itu, pembangunan jembatan ini juga menghabiskan 450.000 ton beton dengan lebih dari 50.000 ton baja. Beberapa bagian yang khusus hanya untuk jembatan ini, diantaranya adalah semen Gresik dengan kualifikasi tertentu yang diminta untuk tahan terhadap air laut, bahkan tahan terhadap senyawa berbahaya lain seperti sulfat. Kemudian dua piranti utama yang berdiri kokoh di jembatan itu juga dipesan khusus ke perusahaan baja ternama dari mancanegara. Walaupun dibangun dengan perencanaan yang matang, berdasarkan analisis dari para desainer dan juga ilmuwan, namun pengerjaannya tetap menghadapi beberapa kendala. Dari hal inilah, masyarakat menilai bahwa hal itu ada kaitannya dengan pengaruh gaib di wilayah tersebut. Ketika awal pembangunan, penanaman paku bumi di desa Tambakodi bolak-balik gagal. Begitupun yang ada di Bentang Surabaya. Padahal inilah dasar dari jembatan itu nantinya. Setelah beberapa kali paku bumi gagal tertancap, akhirnya mereka berkonsultasi dengan orang pintar setempat. Yang dimaksud orang pintar di sini tentu saja adalah mereka yang paham dengan hal mistis. Dan kemudian mereka mendapat saran agar melakukan sebuah ritual atau semacam selamatan, yang tujuannya adalah memohon kepada sang ilahi, juga untuk meminta restu dari leluhur yang ada di tempat itu. Dan setelah dilakukan hal tersebut, hambatan-hambatan itu perlahan bisa dilewati. Lokasi jembatan Suramadu sendiri sebenarnya bukanlah yang diharapkan oleh pendirinya, karena pada saat itu lokasi tersebut merupakan makam leluhur setempat. Namun demi kepentingan pembangunan jembatan, maka akhirnya makam-makam itu dipindahkan. Lalu ada yang mengatakan bahwa ada satu jenazah yang masih utuh ketika proses pemindahan makam. Padahal tidak ada yang meninggal dalam beberapa hari terakhir sebelum pemindahan. Namun informasi pasti mengenai makam ini juga sebenarnya agak simpang siur, karena tidak ada media yang benar-benar menegaskan bahwa ada makam di daerah tersebut, serta tidak ada informasi juga kemana makam itu dipindahkan. Hal lain yang juga sempat membuat geger adalah informasi bahwa ada 20 pekerja yang tewas tertimbun. Mereka semua terkubur hidup-hidup saat mengerjakan proyek itu. Namun kembali lagi, informasi ini diragukan setelah dilakukan investigasi di tahun 2004. Hanya ada 15 pekerja yang dikatakan menjadi korban dari jembatan Suramadu. Dan dari 15 orang itu, hanya ada 1 orang yang disebutkan meninggal dunia. Namun demikian, bukan berarti kejadian janggal tidak terjadi, karena pada dasarnya kita memang hidup berdampingan dengan hal yang tidak kasat mata. Salah satunya bahkan dialami oleh insinyur dari Bandung, serta ada juga konsultan asing yang sempat dinyatakan menghilang. Beruntungnya mereka masih selamat dan ditemukan, yang kemudian akhirnya mereka pun bercerita. Awalnya mereka melakukan patroli serta ingin mengambil data dari wilayah tersebut.
Mereka menggunakan sebuah perahu. Dan ketika mereka tengah berada di tengah laut, konsultan asing tersebut kemudian bergurau dengan mengatakan, "Bagaimana ya jika seandainya mesin perahu ini mati? Kita pasti habis di tengah laut." Bagi orang Jawa ataupun orang Indonesia kebanyakan, perkataan seperti ini pantang diucapkan. Apalagi saat mereka ada di tengah laut. Karena seakan-akan mereka mendoakan diri sendiri agar terjadi sebuah bencana. Namun bagi konsultan asing tersebut, hal itu tidak berarti apa-apa. Toh mereka juga tak percaya dengan hal-hal semacam itu. Namun tak lama kemudian, mesin perahu yang mereka tumpangi kemudian tersendat. Dan tak lama kemudian mesin perahu itu mati. Dengan segenap tenaga, mereka berusaha menghidupkan mesin itu, namun tak membuahkan hasil. Perahu yang mereka tumpangi pun akhirnya terbawa arus dan angin, tak menentu ke arah mana. Dan lebih sialnya lagi, handi talki yang mereka bawa tak berfungsi, yang mungkin karena mereka sudah jauh dari daratan. Di sisi lain, tim lain yang ada di darat sedang menunggu mereka. Mereka yang resah karena sudah lama menunggu, akhirnya melakukan pencarian besar-besaran. Mereka semua melakukan penyisiran hingga 10 jam, yang kemudian akhirnya mereka ditemukan berada di wilayah Probolinggo. Mereka sudah jauh terbawa angin dan juga arus laut. Beruntungnya mereka semua masih selamat. Dan hikmah yang bisa dipetik adalah agar selalu menjaga ucapan. Perahu itu mungkin saja mati karena masalah teknis, namun kita juga tidak boleh sembarangan dalam berucap. Apalagi berguyon akan terjadi hal yang buruk. Kisah lain dari jembatan ini, beberapa pengendara kerap melihat berbagai penampakan. Yang paling sering diperbincangkan adalah penampakan dari seorang wanita dengan rambut yang panjang serta mengenakan baju terusan putih yang sudah lusuh. Wanita itu adalah Sundel Bolong. Ia kerap mengganggu, hingga kabarnya bahkan mengakibatkan beberapa pengendara kecelakaan. Dan mengenai kecelakaan, ada juga pengakuan dari beberapa orang pengendara yang mengaku bahwa jalan di sana bercabang 2. Padahal jalur yang dilewatinya hanya ada 1. Alhasil, pengendara yang salah jalan itu kemudian keluar jalan dan akhirnya masuk ke area sawah. Itulah beberapa kisah dan misteri yang ada di jembatan Suramadu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Kisah seperti ular raksasa yang diyakini menjaga sebuah musola. Ada juga tangisan dari bayi yang entah datangnya dari mana. Bahkan ada mitos yang berkembang mengenai larangan pacaran di tempat tersebut. Konon, pasangan muda-mudi yang berpacaran di jembatan Suramadu diyakini akan segera putus. Entah benar atau tidak, namun jikapun hanya mitos, larangan ini sebenarnya memiliki dampak yang positif. Bagi kalian yang pernah mengunjungi jembatan Suramadu, atau mungkin kalian yang tinggal di Surabaya dan Madura, silahkan tuangkan apa yang kalian ketahui mengenai jembatan Suramadu. Silahkan juga berikan koreksi jika ada kesalahan dalam video ini. Admin rasa cukup sampai di sini kisah yang bisa admin ceritakan. Like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.